Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Bahjah TV, para sahabat dan para perindu kemuliaan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali dalam program Ragam Sunnah Nabawi. Kita akan belajar tentang bagaimana kesunahan-kesunahan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami persilahkan kepada para sahabat untuk bertanya terkait tentang kesunahan-kesunahan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Roji. Saya mau bertanya, Ustadz, bagaimana hal-hal yang harus dilakukan dalam bertetangga? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah menyampaikan pertanyaannya tentang bagaimana kesunahan dalam bertetangga. Tetangga, mereka adalah bukan saudara kita, mereka bukan kerabat kita, akan tetapi begitu pentingnya hak tetangga untuk kita jaga. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadits, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Yang artinya malaikat Jibril senantiasa, kata Nabi, mewasiatkan kepadaku, mengingatkanku selalu tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga nanti kelak akan menjadi ahli waris. Jadi walaupun mereka bukan orang terdekat, bukan kerabat, tidak ada hubungan darah dengan kita, tetapi sungguh sangat besar haknya tetangga untuk kita jaga. Jadi bagi kita jangan sampai kita berbuat zalim kepada tetangga. Ibadah kita yang katanya sudah banyak, tetapi kalau kita masih punya kezaliman, sering menyakiti tetangga, maka itu semua tidak ada gunanya. Tidak akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ada seseorang wanita yang dia ibadahnya luar biasa, ibadahnya sangat banyak sekali, ahli siyam, ahli qiyam, ahli berpuasa, ahli bangun malam. Akan tetapi ternyata tetangganya tidak suka, sering tidak diganggu olehnya. Maka apa kata Nabi? Hiya finnar, perempuan tersebut tempatnya adalah di neraka, wal iyadzubillah. Artinya ibadah yang begitu banyak yang kita lakukan, tetapi kalau kita tidak baik dengan tetangganya, itu semua nggak ada gunanya. Nabi SAW sampai menyatakan bahwasanya ciri iman kita sempurna adalah kita baik dengan tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia untuk menghormati tetangganya. Jadi Nabi mengungkapkan ciri keimanan yang sempurna adalah kita baik dengan tetangga. Nah, apa saja kewajiban-kewajiban kita yang harus kita laksanakan kepada tetangga? Di antaranya adalah senantiasa kita punya keinginan untuk mengingatkan tetangga atau mengajak dia kepada hal kebaikan. Atau kalau dia bersalah, kita ingatkan dia. Tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, tidak sampai menyakiti perasaan tetangga. Sebagaimana kita sayang dengan keluarga kita, kita tidak ingin mereka melakukan hal-hal yang Allah larang hingga nanti mereka celaka dunia akhirat. Begitupun kita harus punya rasa cemburu dengan tetangga kita. Kita nggak pengen jika mereka kelak nanti celaka dunia akhirat karena sebab mereka melanggar syariat-syariat. Kemudian hak berikutnya yang harus kita penuhi kepada tetangga kita adalah, yaitu kalau kita punya sesuatu, hendaklah kita bisa berbagi dengannya. Kita punya makanan, kita berikan kepada tetangga. Nabi perintahkan kalau kita masak makanan, maka perbanyaklah kuahnya. Artinya supaya diberikan kepada tetangga. Tetapi maksudnya bukan hanya kita berikan hanya sekedar kuahnya, tidak, tentunya dengan ya isi-isinya juga. Jadi artinya jangan kita hanya enak sendirilah, kita harus berbagi dengan tetangga. Bukan tetangga yang baik kalau dia di malam harinya kenyang sendirian, ternyata tetangga sebelahnya kok masih kelaparan. Lihat bagaimana kisahnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau setiap kali ingin menyembelih kambing,
beliau pasti berpesan kepada budaknya, jangan kamu lupakan tetangga kita yang Yahudi itu. Walaupun dia non-muslim, seorang Yahudi, ternyata diperhatikan betul oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Begitu pentingnya hak tetangga bagi kita. Kemudian hak berikutnya yang harus kita penuhi kepada tetangga adalah yaitu kita punya sifat saling tolong menolong, saling membantu kepadanya. Kita nggak boleh menutup pintu rumah kita ketika dia datang mengetuk pintu rumah, meminta sesuatu, meminta bantuan. Kalau kita mampu, kita berikan kepadanya. Kalau kita memang kita nggak memilikinya, kita minta maaf, kita menyampaikan udzur, dan kita upayakan untuk membantunya. Mungkin kita carikan kepada kawan kita ataupun orang lain. Karena disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya kamin jarin muta'alliqin bijarihi yaumil qiyamah yaqulu ya Rabb hadza aghlaqa babahu duni famana ma'rufahu. Nanti di hari kiamat, kata baginda Nabi SAW, ada seseorang yang dia menuntut haknya kepada Allah Ta'ala. Jadi tetangga menuntut haknya kepada tetangganya. Dia mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, fulan ini tetanggaku, dia senantiasa menutup pintu rumahnya, nggak mau untuk aku mintain bantuan. Dia mencegah kebaikannya daripada aku, ya Allah. Akhirnya nanti orang tersebut akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya kita punya sikap saling berbagi, saling membantu kepada tetangga. Di zaman teknologi seperti sekarang, di mana adanya media sosial, di mana adanya grup-grup media sosial, kadang kan ada tetangga itu ketika minta bantuannya nggak secara langsung ngetuk rumah, tapi lewat mungkin dia menyampaikan pesannya lewat chat di dalam grup WhatsApp ataupun semisalnya. Paling tidak kita sebagai tetangga memberikan haknya, tanya butuh apa, pengen dibantu apa, ada yang bisa dibantu atau tidak. Ada kepedulian lah, bukan hanya sekedar dibaca, kita acuh atau tidak perhatian dengan apa yang dibutuhkan oleh tetangga. Para pemirsa Al-Bahjah TV dan para sahabat dimanapun Anda berada, kemudian hak berikutnya yang harus dipenuhi bagi kita kepada tetangga adalah yaitu kita harus punya kesabaran. Sabar dalam menghadapi sikapnya tetangga. Karena nggak semua orang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita mungkin ngira tetangga kita ini orangnya baik, orangnya yang sebelah kanan orangnya tulus, orangnya santun, dermawan. Ternyata nggak demikian faktanya. Ada saja orang-orang yang sikapnya nggak sesuai dengan keinginan hati kita. Maka kita sebagai seorang hamba yang hebat, yaitu kita bisa legowo, luas hati kita, sabar dan pandai menyikapi kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau punya tips luar biasa, yaitu agar kita ini ketika bermuamalah dengan siapapun, baik dengan tetangga, dengan saudara kita ini nggak gampang menzoliminya dan nggak gampang tersakiti. Apa kata beliau? Kita harus punya dua hal, yaitu kaful adha dan juga ihtimalul adha. Dua-duanya bisa kita lakukan, kita sukses, lulus berarti kita. Kaful adha artinya kita ini menahan diri supaya nggak zalim dengan tetangga kita. Ya, menahan lisan kita, menahan tangan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Nabi. Orang muslim itu adalah jika muslim lainnya selamat dari lisan dan juga tangannya dia. Artinya tidak dizalimi, tidak digunjing, tidak dicaci ataupun tidak dizalimi dengan tangannya dia. Jadi yang pertama adalah kaful adha. Kita menahan diri kita supaya tidak zalim dengan tetangga. Hampir semuanya dari kita bisa melakukan yang pertama ini. Tapi yang susah adalah yang kedua, yaitu ihtimalul adha. Ihtimalul adha artinya adalah kita sabar. Jadi kita sabar, kita menahan diri, nggak membalas keburukan orang lain dengan perilaku buruk lagi. Jadi misalnya jika ada tetangga kita nyetel musik keras-keras, bagaimana sikap kita? Kalau ada tetangga ternyata tanpa sengaja buang sampah depan rumah kita, bagaimana sikap kita? Kalau kita punya dua hal tadi, ihtimal adanya kita punya, kita nggak akan balas dia dengan buang sampah depan rumahnya lagi. Dan kita nggak akan ngebalas dengan nyetel lebih keras musik di rumah kita. Tapi tinggal kita sabar, tinggal kita bisa bagaimana menyikapinya. Ya, semoga dengan ini semua kita bisa menunaikan hak kita kepada semua hamba Allah, hingga kelak kita di yaumil qiyamah tidak punya tanggungan kepada siapapun, bersih hingga kita tidak banyak tuntutan ketika nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.
AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, seperti apakah prinsip dalam berkeluarga? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa Al-Bahjah TV, para sahabat dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan kembali kepada para sahabat untuk menanyakan tentang hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnah Nabi. Terima kasih kepada sahabat yang telah bertanya tentang bagaimana kesunahan dengan keluarga. Islam adalah agama yang sangat indah sekali. Islam sangat perhatian dengan hukum-hukum keluarga. Terbukti bahwasanya dalam Islam, dalam Al-Quranul Karim, begitu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah keluarga. Dari mulai ayat tentang pernikahan, perceraian, warisan, kemudian bagaimana kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya, kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya, dan banyak hal lagi. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang sangat komplit, yang mempunyai undang-undang tentang keluarga. Di luar Islam tidak ada sebuah lembaga ataupun mungkin sebuah agama yang punya undang-undang selengkap seperti halnya di dalam agama Islam. Maka dari itu penting kiranya untuk kita belajar apa saja yang harus kita miliki, yang harus kita punya di dalam prinsip untuk membina sebuah keluarga. Karena kalau sudah keluarga ini terbentuk, keluarga yang harmonis, ini merupakan landasan utama terbentuknya sebuah masyarakat yang islami. Sebenarnya banyak masalah keluarga. Karena keluarga sendiri ada keluarga jauh, ada keluarga dekat. Kalau kita bahas satu persatu dari mulai per individu tadi, kemudian masalah-masalah satu persatunya akan menjadi pembahasan yang sangat panjang sekali. Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki punya kitab yang namanya adalah Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ini adalah sebuah kitab yang membahas tuntas tentang bagaimana undang-undang dalam kekeluargaan. Tapi akan kita jelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip utamanya, landasan-landasan utama. Jika kita pegang ini prinsip, insya Allah kita bisa membina sebuah keluarga. Yang pertama adalah ketika kita ketika kita ingin membangun sebuah keluarga, kita harus punya kita harus memiliki prinsip untuk namanya punya rasa tanggung jawab. Bagaimana kita punya rasa tanggung jawab, sayang kepada mereka, tidak ingin jika mereka terjerumus kepada hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka adalah kita jaga mereka, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan mereka jatuh ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang pertama adalah bagaimana kita punya rasa tanggung jawab. Anak punya rasa tanggung jawab terhadap orang tuanya, apalagi orang tua tentunya punya rasa tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Para suami bertanggung jawab terhadap istrinya, begitupun seorang istri hendaknya dia punya perhatian terhadap suaminya. Kalau masing-masing daripada per individu keluarga ini punya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, insya Allah akan terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis. Para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kemudian prinsip yang kedua dalam membina sebuah keluarga adalah kita yang besar harus punya rasa rahmat kepada yang lebih kecil, dan yang kecil harus punya rasa ihtiram, rasa penghormatan kepada yang lebih tua. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami
orang yang tidak punya rasa sayang kepada yang lebih kecil dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Jadi kita kepada yang lebih tua harus hormat, kita kepada yang lebih kecil harus punya rasa belas kasih dan kasih sayang. Kalau masing-masing menjalankan prinsip ini, insya Allah tidak ada yang namanya keributan, percekcokan di antara saudara-saudara. Kemudian prinsip berikutnya adalah bagaimana kita selalu menyambung tali silaturahmi dengan mereka. Silaturahmi itu bukan kita ketika dia baik kita balas dengan kebaikan, bukan demikian. Laisal wasilu bil mukafi, kata Nabi. Orang yang menyambung silaturahminya itu bukan yang membalas. Kalau dia baik saya baikin, kalau tidak ya saya tidak mau baik, bukan demikian. Tetapi kata Nabi, al wasil adalah orang yang menyambung silaturahmi man idza qutiat rahimuhu wa salaha atau kama qala. Orang yang ketika silaturahminya diputus dia akan menyambung kembali. Artinya jika ada saudaranya yang membencinya, memusuhinya, dia tidak akan balas dengan permusuhan. Ada kerabatnya yang zalim kepadanya, tetap akan dia balas dengan kebaikan. Apalagi hubungan antara saudara kandung ini, kakak, beradik, jangan sampai mereka bertengkar, jangan sampai mereka cekcok. Yang besar sayang kepada yang kecil, yang kecil harus hormat kepada yang lebih tua. Maka hubungan baik antara saudara, terlebih saudara kandung, adalah sebagai bukti baktinya si anak tadi terhadap orang tua. Karena orang tua tentunya tidak menginginkan namanya anak akan bertengkar, akan cekcok kepada saudaranya. Apalagi jika sudah meninggal orang tuanya. Biasanya ketika sebelum meninggal orang tua akan pesan wasiat kepada anak-anaknya, ingat jaga hubungan kalian, jangan sampai pada bertengkar, jangan sampai ribut, apalagi gara-gara harta warisan. Ya, jadi baiknya kita, hubungan kita dengan saudara adalah sebagai baktinya kita terhadap orang tua kita, termasuk yang sudah meninggal dunia. Para sahabat ragam sunnah nabawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip berikutnya dalam sebuah keluarga adalah yaitu kita bisa punya kesabaran juga. Kita punya kesabaran bagaimana kita ini bisa menghadapi sikap mereka. Seperti tadi masalah hubungan dengan tetangga. Banyak orang itu yang mengira orang lain di kanan kirinya sejalan dengan kata hatinya, padahal nggak demikian. Begitupun dengan kerabat-kerabat ataupun saudara kita. Di antara mereka mungkin sifatnya ada yang berbeda. Ada yang mungkin gampang marahan, ada yang mungkin sensitif, temperamental dan lain sebagainya. Maka bagaimana kiranya kita ini punya sikap untuk bisa bersikap sabar dengan mereka. Ada sebuah kisah, ada seorang solihin, salah satu orang solihin yang dia luar biasa punya kesabaran. Sangat sabar sekali. Ketika ditanya, wahai Syekh, bagaimana cara engkau kok punya sifat sabar yang begitu besar? Maka dengan simpel beliau menjawab, aku belajar kesabaran dari orang lain. Maksudnya bagaimana engkau belajar sabar dari orang? Iya, sebagaimana aku ini nggak pengen ketika ada orang zalim kepadaku, aku pun nggak akan berzalim kepada orang lain. Sebagaimana aku senang ketika ada orang baik sama aku pun harus berbuat baik kepada orang lain. Jadi jadikan diri kita ini sebagai cerminan daripada orang lain. Kalau diri kita senang ada yang baik sama kita, maka tentunya saudara kita pun senang kalau kita baik dengan dia. Nah ini ya harus punya namanya kesabaran. Jangan kita balas perilaku buruk mereka dengan keburukan kembali, maka yang ada nanti akan terputusnya sebuah silaturahmi. Dan orang kalau sudah memutus silaturahmi, jangan harap bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya la yadkhul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahminya. Jadi apabila kita punya sempat cekcok, punya sempat bermasalah dengan saudara kita, dengan kerabat kita, segera kita sambung kembali tali silaturahmi mereka. Kemudian prinsip yang terakhir di dalam prinsip berkeluarga adalah sebagaimana yang sering guru kita Bu Yahya sampaikan, yaitu karena kita kan tentunya kita bukan hanya di keluarga, kita punya kewajiban di luar, dalam karir, pekerjaan, ataupun mungkin yang berjuang dalam dunia dakwah. Jadi pesan beliau, kalau sedang dengan keluarga maka utamakan dakwah. Kalau sedang di dalam tugas dakwah, utamakan keluarga. Artinya ketika dalam keluarga kita harus terus ngajak mereka komunikasi tentang dakwah, perjuangan dakwah, ajak mereka ikut andil dalam perjuangan dakwah. Sebaliknya ketika kita sedang melaksanakan tugas dakwah, utamakan keluarga. Maksudnya tanya kabar keluarga di rumah seperti apa, telepon atau kasih kabar dan seterusnya.
Jangan jadikan alasan perjuangan dakwah sebagai pelarian kita untuk tidak ingin kumpul dengan sebuah keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia sampai kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Para sahabat ragam sunnah nabawi, para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Baik, kemudian kami akan menyampaikan tentang kesimpulan dari dua tema yang telah kami sampaikan. Yang pertama adalah tentang masalah adab di dalam bertetangga. Tetangga punya hak penting untuk kita laksanakan. Kita harus baik dengan mereka. Walaupun mereka bukan siapa-siapa kita, bukan kerabat kita, tapi kita pun harus berbuat baik dengan mereka. Apalagi jika tetangga kita adalah kerabat, saudara kita, saudara seayah, ataupun misalnya sepupu, ataupun kerabat-kerabat yang masih punya hubungan dengan kita. Kemudian dalam adab bertetangga juga adalah kita harus senantiasa mengingatkan mereka di dalam kebaikan, ajak mereka kepada hal baik. Jika mereka terjatuh kepada hal yang haram, kita ingatkan tentunya dengan cara yang sopan, dengan cara yang indah. Kemudian adab berikutnya juga adalah bagaimana kita harus senang berbagi dengan mereka. Jangan kita hanya kenyang sendiri, ternyata tetangga di sebelah ternyata dia kelaparan. Jangan sampai kita hanya masak makanan enak, tetangga hanya mendapatkan aroma sedap tanpa bisa mencicipi makanan yang kita masak. Ketika dia butuh pun kita harus siap untuk membantunya. Andaikan kita pun tidak punya kemampuan, bagaimana caranya kita punya upaya untuk menolong atau membantu kebutuhan tetangga kita. Ya, kita nggak pengen nanti di akhirat kita dituntut oleh Allah Ta'ala gara-gara kita buruk dengan tetangga kita. Yang terakhir adalah bagaimana sikap kita harus sabar menghadapi perilaku yang beraneka ragam dari tetangga kita. Ini kesimpulan tentang adab bertetangga. Kemudian kesimpulan dari tema masalah tentang adab berkeluarga adalah bahwasanya di dalam sebuah keluarga, prinsip kita yang pertama adalah kita punya rasa tanggung jawab. Masing-masing harus bisa menjaga anggota keluarganya. Dari apa? Dari hal-hal yang Allah haramkan, ajak mereka kepada kewajiban. Jika ada di antara mereka meninggalkan kewajiban, ingatkan mereka untuk bisa patuh dengan kewajiban-kewajiban syariat. Kemudian adab berikutnya adalah yang tua harus sayang kepada yang lebih kecil, yang lebih muda darinya, dan yang lebih kecil harus punya rasa hormat, rasa takzim kepada yang lebih tua. Jaga silaturahmi keluarga kita, jangan kita putus. Andaikan di antara mereka pun ada yang berbuat jahat, berbuat zalim, tidak baik sama kita, bukan hak kita atau tidak seharusnya kita untuk membalas perilaku mereka dengan keburukan kembali, karena itu akan semakin memperjauh hubungan silaturahmi antara kita dengan mereka. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita punya kesabaran, ya, kesabaran untuk bisa menerima dan menghadapi perilaku mereka yang beraneka ragam. Yang terakhir juga adalah bahwasanya harus kita pegang prinsip guru kita Buya Yahya, apabila di antara kita adalah sebagai pejuang-pejuang dakwah. Ketika di dalam keluarga, utamakan dakwah, artinya ajak mereka untuk ikut andil dalam dakwah. Ketika dalam tugas dakwah, sedang tugas dakwah, maka utamakan keluarga, artinya tanya tentang kabar-kabar mereka ketika di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk selalu bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Allah berikan kita keindahan dengan
keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan semua orang yang ada di kanan kiri kita. Dan semoga Allah jadikan hubungan kita hubungan yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, muqaddimah, bahagia kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ajak kepada semua para pemirsa, para sahabat Ragam Sunnah untuk selalu mengamalkan hal-hal kecil dari sunnahnya Nabi. Jangan pernah meremehkan sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun. Karena barang siapa yang suka meremehkan sunnah Nabi walaupun kecil, akan berimbas. Dia akan meremehkan kewajiban-kewajiban. Ya, kami ajak para sahabat untuk kembali bergabung dalam kesempatan berikutnya, bertanya tentang hal-hal yang terkait kepada sunnahnya Nabi. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.